Salam untuk kamu yang masih terjaga di tengah malam, untuk kamu yang pernah singgah di jalan panjang bernama Pantura, dan untuk kamu yang percaya bahwa tidak semua rezeki datang tanpa harga. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang warung sate di pinggir jalan. Ini adalah cerita tentang seorang ayah, tentang cinta yang lahir dari keputusasaan, dan tentang pilihan kelam yang diambil demi satu nyawa yang paling ia sayangi. Di antara deru truk malam, hujan yang jatuh tanpa aba-aba, dan bangku kayu yang sering menjadi saksi lelahnya para pelintas, tersimpan sebuah legenda hitam tentang sate landak yang tak pernah habis, tentang pelanggan setia yang tak pernah benar-benar pulang, dan tentang hutang darah yang dibayar sedikit demi sedikit. Dengarkan baik-baik, karena cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa di jalan yang tak pernah tidur, ada harga yang kadang ditagih tanpa suara. Inilah kisah pesugihan sate landak di Jalan Pantura. Sebuah cerita tentang cinta, pengorbanan, dan batas yang seharusnya tak pernah dilewati. Jalan Pantura tak pernah benar-benar tidur. Siang hari dipenuhi deru truk bermuatan berat. Malamnya berganti suara mesin yang meraung panjang, seolah jalan itu bernapas sendiri. Di salah satu tikungan yang jarang disorot lampu, berdirilah sebuah warung sederhana beratap seng. Cat kayunya sudah mengelupas dimakan usia dan udara asin laut. Di sanalah Pak Sodik menggantungkan hidupnya. Pak Sodik bukan orang baru di jalur itu. Wajahnya dikenal para sopir malam, kulit legam terbakar matahari. Tubuh kurus tapi liat, sorot mata lelah yang tak pernah benar-benar istirahat. Ia membuka warung sate landak sejak 2 tahun terakhir, setelah berbagai usaha lain gagal satu persatu. Dulu ia pernah jual kopi, pernah juga jadi kernet truk, bahkan sempat merantau ke kota. Semua kandas, hingga akhirnya ia kembali ke Pantura dengan satu tanggungan, anak semata wayangnya. Anaknya, Damar, bocah yatim berusia 9 tahun. Ibunya meninggal saat melahirkan, meninggalkan Pak Sodik dengan rasa bersalah yang tak pernah sembuh. Damar tumbuh pendiam, tubuhnya ringkih, sering batuk dan demam. Sejak setahun terakhir, penyakit itu kian parah. Dokter di puskesmas hanya menggeleng pelan, menyebut kata-kata yang terdengar mahal dan jauh dari jangkauan orang seperti Pak Sodik. Uang tabungan habis, motor tua digadaikan, namun hasilnya tetap nihil. Warung sate landak itu awalnya hanya percobaan. Daging landak bukan menu umum, tapi di Pantura, segala yang jarang justru menarik. Pak Sodik mendapatkan pasokan dari pemburu hutan yang datang diam-diam. Ia meracik bumbu sendiri, resep sederhana peninggalan almarhum ibunya, lalu membakar sate di atas arang yang ia kumpulkan dari sisa kayu. Malam pertama hanya 1-2 pembeli. Malam berikutnya bertambah. Sebulan kemudian, warungnya mulai dikenal. Ada yang one, tapi Pak Sodik tak pernah berani memikirkannya terlalu jauh. Para pembeli sering berkata satenya punya rasa yang nempel, bikin kangen. Mereka kembali lagi, bahkan membawa teman. Sopir truk dari arah barat menyebut warung itu sebelum tidur. Sopir bus malah menjadikannya perhentian wajib. Uang mulai mengalir, tak besar, tapi cukup. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Pak Sodik bisa membeli obat untuk Damar tanpa harus berhutang. Namun setiap rezeki itu datang dengan perasaan yang ganjil. Setiap malam, saat bara arang menyala dan tusuk sate tersusun rapi, Pak Sodik merasakan seolah ada yang memperhatikannya dari kegelapan. Angin Pantura yang biasanya hanya membawa bau laut, kadang menyelipkan aroma tanah basah yang asing. Ia menepisnya sebagai kelelahan. Orang miskin tak punya kemewahan untuk curiga pada hal-hal yang tak terlihat. Damar sering duduk di bangku kecil dekat warung, menunggu ayahnya pulang. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi setiap kali Pak Sodik memberinya uang hasil jualan, senyum kecil itu muncul. Senyum itulah yang membuat Pak Sodik bertahan. Demi itu, ia rela berdiri berjam-jam, membakar sate hingga telapak tangannya melepuh, menghirup asap sampai dadanya sesak. Di sekitar warung, orang-orang mulai berbisik. Ada yang bilang dagangan Pak Sodik terlalu cepat laris. Ada pula yang heran, mengapa stok satenya seperti tak pernah habis, padahal pembelinya ramai. Seorang pedagang kopi di seberang jalan pernah mengingatkan dengan nada bercanda, "Hati-hati dik, jalan ini banyak cerita aneh." Pak Sodik hanya tertawa kecil, lalu kembali membolak-balik sate. Malam semakin larut. Truk-truk besar melintas, meninggalkan getaran di tanah. Di sela kesibukan, Pak Sodik sempat menghitung uang di kaleng bekas biskuit. Jumlahnya cukup untuk membeli obat Damar esok pagi. Dadanya menghangat oleh harapan, tapi di dasar hatinya ada rasa dingin yang sulit dijelaskan, seperti firasat yang menunggu waktu. Saat warung hendak tutup, seorang pelanggan terakhir datang. Pagi datang di Pantura.
tanpa benar-benar membawa terang. Kabut tipis masih menggantung ketika Pak Sodik pulang ke rumah kontrakannya yang sempit di belakang warung. Dinding papan itu berderit setiap kali angin laut menyusup di sela-celahnya. Di sudut ruangan, Damar terbaring lemah di atas kasur tipis. Napasnya terdengar berat dan terputus-putus. Pak Sodik berhenti sejenak di ambang pintu, menatap anaknya dengan dada yang terasa sesak. Uang hasil jualan semalam masih hangat di saku celananya. Ia langsung bergegas ke puskesmas. Obat-obatan diberikan. Lagi, resep yang sama, dengan penjelasan yang tak pernah berubah. "Kita coba dulu, Pak," kata perawat itu dengan suara datar. Kata-kata yang terdengar seperti penghiburan, tapi bagi Pak Sodik hanya bunyi kosong. Setiap kali Damar minum obat, demamnya turun sebentar, lalu naik lagi seperti ombak yang tak pernah lelah menghantam pantai. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Malam hari, warung sate landak ramai. Siang hari, Pak Sodik duduk di samping anaknya, menghitung sisa uang dan hari. Tubuh Damar semakin kurus. Tulang pipinya menonjol, matanya sering menatap kosong ke langit-langit. Kadang ia bertanya pelan, "Pak, aku boleh sekolah lagi nggak?" Pertanyaan itu lebih menyakitkan daripada segala capek yang pernah Pak Sodik rasakan. Pak Sodik mulai rajin berdoa. Setiap habis subuh, ia menggelar sajadah yang sudah tipis di lantai papan, memohon dengan suara bergetar. Ia mendatangi pengajian kecil di kampung, meminta doa dari tetangga. Ia bahkan menyisihkan uang hasil jualan untuk sedekah, berharap pintu langit terbuka. Namun hari demi hari berlalu tanpa perubahan berarti. Doa-doanya terasa jatuh kembali ke dadanya sendiri. Di warung, keanehan makin terasa. Pelanggan yang datang bukan hanya bertambah, tapi juga berubah. Banyak yang terlihat kelelahan luar biasa. Wajah mereka pucat, mata cekung seperti kurang tidur berminggu-minggu. Mereka makan dengan lahap, hampir rakus, seolah sate itu satu-satunya hal yang membuat mereka bertahan. Anehnya, setelah makan, mereka sering duduk lama, terdiam, seperti kehilangan arah. Pak Sodik memperhatikan itu dengan perasaan tak nyaman. Beberapa pelanggan tetap mengeluh tubuh mereka terasa berat, kepala pusing, rejeki seret. Namun anehnya, mereka selalu kembali, seolah warung itu menarik mereka dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali menerima uang dari tangan-tangan gemetar itu, Pak Sodik merasa ada dingin yang merambat di telapak tangannya. Suatu malam, hujan turun deras. Jalan Pantura basah dan licin, tapi warung Pak Sodik justru semakin ramai. Ia membakar sate sambil menahan batuk. Asap bercampur hujan membuat matanya perih. Di sela kesibukan, ia mendengar bisikan pelan, seperti suara orang memanggil namanya. Ia menoleh ke sekeliling tak. Ada siapa-siapa selain pembeli yang sibuk makan. Bisikan itu terus mengganggunya hingga larut. Saat warung tutup, Pak Sodik berjalan pulang dengan langkah berat. Di tengah jalan setapak menuju rumahnya, ia berhenti mendadak. Ada perasaan kuat seperti sedang diikuti. Ia menoleh berkali-kali, tapi hanya kegelapan dan suara serangga yang menjawab. Malam Pantura terasa lebih pekat dari biasanya. Di Rama, kondisi Damar memburuk. Demamnya tinggi, napasnya tersengal. Pak Sodik panik, mengguncang tubuh kecil itu sambil memanggil namanya. Dalam kepanikan, ia menangis-tangis orang ayah yang merasa tak berdaya. Ia memeluk Damar erat-erat, berjanji dalam hati akan melakukan apapun, asalkan anaknya hidup. Keesokan harinya, seorang tetangga tua datang menjenguk. Perempuan itu menatap Damar lama, lalu menatap Pak Sodik dengan sorot mata penuh makna. "Kadang, rezeki yang terlalu deras itu bukan tanpa sebab," katanya pelan sebelum pamit. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Pak Sodik, mengusir rasa kantuk dan ketenangan. Malam itu, saat berdiri di warung, Pak Sodik menatap jalan Pantura yang sepi. Uang di kaleng bekas biskuit semakin banyak, tapi hatinya justru semakin kosong. Ia sadar, semua usaha yang ia kenal sudah ia lakukan. Doa-doanya tak terjawab, ikhtiarnya mentok. Di titik paling gelap itu, muncul sebuah pikiran yang sebelumnya selalu ia tolak, pikiran tentang jalan pintas. Angin malam berembus dingin, membawa suara dari arah hutan bakau di kejauhan. Pak Sodik menelan ludah. Ia belum tahu apa yang menantinya, tapi satu hal sudah pasti, jika ini terus berlanjut, ia akan kehilangan Damar. Dan ketakutan itulah yang perlahan membuka pintu bagi sesuatu yang seharusnya tak pernah ia sentuh. Lelaki itu makan dalam diam, wajahnya letih, matanya cekung seperti kurang tidur berhari-hari. Setelah selesai, ia menatap Pak Sodik lama sekali sebelum pergi tanpa banyak kata. Tatapan itu membuat Pak Sodik merinding, seolah ada sesuatu yang tertinggal di bangku kayu bekas duduknya. Pak Sodik membersihkan peralatan, mematikan bara, lalu menatap jalan Pantura yang kembali lengang. Ia menghela napas panjang. Dalam hati, ia berdoa sederhana bukan untuk kaya,
bukan untuk terkenal. Ia hanya ingin satu hal, anaknya sembuh. Jika warung sate landak ini adalah satu-satunya jalan, ia siap menempuhnya, tanpa tahu bahwa jalan itu kelak akan menuntut harga yang jauh lebih mahal daripada sekadar keringat dan kelelahan. Di kejauhan, malam Pantura berdenyut pelan, seakan menyimpan rahasia yang belum waktunya terungkap. Malam itu, Pak Sodik menutup warung lebih awal. Hujan rintik turun malas, membuat jalan Pantura lengang dari biasanya. Lampu-lampu kendaraan hanya lewat sesekali, meninggalkan kilat cahaya yang cepat hilang di telan gelap. Perasaan gelisah sejak beberapa hari terakhir menekan dadanya tanpa ampun. Ia tak langsung pulang. Langkah kakinya justru membawanya menyusuri jalan kecil di samping warung, menuju arah yang jarang ia datangi. Hutan bakau di belakang rel tua. Tempat itu dikenal sepi dan lembab. Siang hari saja jarang orang lewat, apalagi malam. Tanahnya berlumpur, bau asin bercampur anyir yang sulit dijelaskan. Pak Sodik sendiri tak tahu mengapa kakinya melangkah ke sana. Seolah ada tarikan halus yang memanggilnya, bukan lewat suara, tapi lewat rasa-rasa putus asa yang menemukan tujuannya. Ia berhenti di sebuah tanah lapang kecil, dikelilingi bakau tinggi yang ekar-ekarnya mencuat seperti cakar. Angin berhembus pelan, membuat dedaunan bergesek satu sama lain, menimbulkan suara lirih seperti bisikan. Pak Sodik memeluk tubuhnya sendiri. Hujan makin rapat, tapi anehnya, di tempat itu tak ada setetes pun yang jatuh tepat ke tubuhnya. Kalau memang ada yang dengar, gumamnya lirih. Suara itu hampir tenggelam oleh malam. "Tolong aku." Kalimat itu terlepas begitu saja. Tak ada niat memanggil siapapun, hanya luapan hati seorang ayah yang sudah kehabisan jalan. Beberapa detik berlalu tanpa apa-apa. Pak Sodik menghela napas, merasa bodoh telah datang sejauh ini. Ia berbalik hendak pergi, ketika langkahnya terhenti. Di antara pepohonan, tampak sesosok bayangan berdiri. Tingginya tak wajar, tubuhnya kurus memanjang, dibalut kain hitam kusam yang menjuntai hingga tanah. Wajahnya samar, tertutup bayangan, tapi dua titik mata tampak berkilat redup, menatap Pak Sodik tanpa berkedip. Jantung Pak Sodik berdegup keras, kakinya gemetar, ingin lari tapi tak mampu. Udara di sekitarnya terasa berat, seperti menekan paru-parunya. Sosok itu melangkah maju perlahan, setiap langkahnya tak menimbulkan suara. Saat jaraknya tinggal beberapa meter, Pak Sodik mencium bau tanah basah yang menyengat, bercampur aroma darah tua. "Kau memanggil." Suara itu terdengar serak, seolah keluar dari tenggorokan yang sudah lama tak digunakan. Bukan suara yang keras, tapi langsung terasa di dalam kepala. Pak Sodik ingin menyangkal, tapi kata-kata itu macet di tenggorokannya. Ia justru teringat damar napasnya yang berat, tubuhnya yang semakin melemah. Air mata mengalir tanpa ia sadari. "Ayameng." Pelan, sebuah pengakuan yang lahir dari keputusasaan. Sosok itu tersenyum tipis. Senyum yang tak membawa kehangatan, hanya kepastian dingin. "Aku tahu bebanmu," katanya. "Aku tahu apa yang kau butuhkan." Pak Sodik menelan ludah. Kalau kau bisa menolong anakku," ucapnya terbata, "aku akan melakukan apa saja." Kalimat itu menggantung di udara. Sejenak hutan bakau sunyi, seolah menahan napas. Sosok itu lalu mengangkat tangannya yang panjang dan kurus, menunjuk ke arah jalan Pantura yang tak terlihat dari sana. "Kau sudah berada di jalannya," katanya. "Warungmu, daganganmu, semua sudah terhubung." Pak Sodik mengerutkan kening. Ia tak mengerti. Sosok itu lalu menjelaskan dengan suara datar, tanpa emosi. Ia adalah penjaga perjanjian lama, pesugihan yang hidup dari perlintasan manusia dan niat mereka. Landak hewan berduri yang bertahan dengan melukai menjadi perantaranya. Dagangan Pak Sodik bisa terus laris, uang akan mengalir tanpa putus, dan penyakit anaknya akan dijauhkan. Tapi tak ada yang gratis. Lanjutnya, ada keseimbangan yang harus dijaga. Pak Sodik gemetar. Ia tahu kalimat itu akan datang. Apa yang harus aku bayar?" Sosok itu mendekat. Kini wajahnya terlihat lebih jelas kulitnya, seperti tanah retak. Matanya cekung dan dalam. "Tumbal," katanya singkat. "Bukan orang sembarangan. Mereka datang dengan kaki sendiri, makan dengan keinginan sendiri, dan pulang membawa sisa hidupnya yang terkikis." Pak Sodik terdiam. Bayangan pelanggan setia melintas di benaknya. Sopir truk, kenek bus, orang-orang lelah yang singgah. "Aku tidak membunuh siapapun," katanya cepat, seolah membela diri. Sosok itu terkekeh pelan. Suara itu membuat bulu kuduk Pak Sodik berdiri. "Aku juga tidak meminta darah di tanganmu. Aku hanya mengambil apa yang tersisa dari mereka. Kau hanya perlu terus berdagang. Sisanya akan berjalan sendiri." Hujan berhenti mendadak. Keheningan terasa menekan. Pak Sodik memejamkan mata. Dadanya naik turun cepat.
Di kepalanya, ada dua suara saling bertabrakan, suara nurani dan suara ketakutan kehilangan anaknya. Ketika ia membuka mata kembali, sosok itu menunggu, sabar, seolah tahu jawabannya. Apa tandanya? Tanya Pak Sodik dengan suara nyaris tak terdengar. Sosok itu menyentuh tanah dengan ujung jarinya. Dari sana, terdengar suara gesekan, lalu sesuatu bergerak di antara akar bakau. Sekilas, Pak Sodik melihat bayangan landak besar. Matanya merah menyala sebelum lenyap kembali ke gelap. Mulai malam ini, kata sosok itu, kau akan merasakan perbedaannya. Sesaat kemudian, angin berhembus kencang. Ketika Pak Sodik membuka mata, sosok itu sudah tak ada. Hanya hutan bakau yang kembali sunyi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Dengan langkah gontai, Pak Sodik kembali ke warung. Di hatinya ada ketakutan, tapi juga secercah harapan yang terlarang. Jody, dirinya, ia tahu satu hal. Sejak malam itu, hidupnya telah melangkah melewati batas yang tak mungkin ditarik kembali. Perubahan itu datang tanpa suara, tanpa tanda yang bisa langsung ditunjuk. Namun Pak Sodik merasakannya sejak pagi pertama setelah malam di hutan bakau. Saat membuka mata, tubuhnya terasa lebih ringan, seolah beban bertahan-tahan sedikit terangkat. Udara pagi Pantura yang biasanya lembab dan berat, hari itu terasa aneh dingin tapi segar, menusuk tapi menenangkan. Ia langsung menoleh ke arah kasur kecil di sudut rumah. Damar terbaring tenang, napasnya masih lemah, tapi tidak tersengal seperti malam-malam sebelumnya. Keningnya tak lagi panas. Pak Sodik mendekat, menyentuh dahi anaknya dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia tidak merasakan demam yang membakar. Dadanya bergetar. Ia tak berani berharap terlalu jauh, tapi hatinya tahu sesuatu telah berubah. Malam harinya, Pak Sodik membuka warung seperti biasa. Ia menyiapkan daging landak yang tersisa dari hari sebelumnya. Jumlahnya tak banyak menurut perhitungannya, paling cukup untuk separuh malam. Namun sejak tusuk sate pertama dibakar, keanehan mulai terjadi. Pembeli datang bertubi-tubi, lebih ramai dari biasanya. Seolah kabar tersebar cepat tanpa perlu kata. Truk-truk berhenti hampir bersamaan, bus malam menepi lebih lama dari biasanya. Orang-orang turun dengan wajah lelah yang serupa. Mata mereka menatap bara api dengan sorot aneh lapar, bukan hanya oleh makanan. Pak Sodik bekerja cepat. Tangannya bergerak otomatis membolik sate, mengoles bumbu, menyusun tusak-tusik kosong ke piring. Anehnya, setiap kali ia menoleh ke baskom daging, isinya seperti tak berkurang, padahal ia yakin baru saja mengambil bagian. Terakhir, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menghitung dalam hati, mencoba logis, tapi berapapun sate yang terjual, daging itu selalu ada, tidak bertambah, tapi tak pernah habis. Pelanggan makan dalam diam, tak ada tawa, tak banyak obrolan, hanya bunyi kunyahan cepat dan napas berat. Beberapa di antara mereka memesan ulang, bahkan hingga 3 atau 4 porsi. Setelah selesai, mereka duduk terpaku, menatap kosong ke jalan seolah lupa tujuan semula. Salah satu sopir langganan, pria bertubuh besar bernama Wardi, memegang dadanya setelah makan. Entah kenapa, katanya pelan, kok rasanya capeknya hilang, tapi badan malah berat. Ia tertawa kecil, lalu kembali memesan sate. Pak Sodik mengangguk kaku, dadanya terasa sesak, uang terus masuk. Kaleng bekas biskuit cepat penuh. Jumlah yang tak pernah ia pegang sebelumnya. Namun setiap kali menerima pembayaran, Pak Sodik merasakan sensasi dingin menjalar dari ujung jari ke pergelangan tangan, seperti menyentuh sesuatu yang terlalu lama direndam air. Di sela asap dan bara, ia teringat kata-kata sosok dari hutan. Bakau, kau hanya perlu terus berdagang. Kalimat itu berputar-putar di kepalanya, beradu dengan suara nurani yang mulai berteriak lirih. Malam itu, saat warung hampir tutup, Pak Sodik menghitung sisa dagangan. Ia terpaku. Daging landak itu masih ada jumlahnya, sama seperti saat ia mulai membakar. Tak lebih, tak kurang. Jantungnya berdebar keras. Ia duduk di bangku kayu, menutup wajah dengan kedua tangan. Ayah Engine Lorry ingin membuang semua itu ke laut, menutup warung, kembali hidup miskin. Tapi bayangan Damar muncul lagi, wajahnya yang tak lagi demam, napasnya yang mulai teratur. Harapan kecil itu menahan langkahnya. Hari-hari berikutnya semakin menggila. Warung Pak Sodik menjadi perbincangan di antara sopir Pantura. Mereka menyebutnya warung penyambung tenaga. Orang-orang datang dari arah jauh, mencari rasa yang katanya bikin tubuh kuat. Namun bersamaan dengan itu, kabar aneh mulai beredar. Beberapa pelanggan tetap jatuh sakit. Ada yang pingsan di jalan, ada yang menghilang setelah makan di warung. Pak Sodik beberapa malam berturut-turut. Keluarga mereka kebingungan. Ada pula yang ditemukan tergeletak di rest area.
Wajahnya pucat seperti terkuras sesuatu yang tak kasat mata. Pak Sodik mendengar semua itu. Setiap kabar datang seperti paku yang dipukul pelan ke dadanya. Ia mulai sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat bayangan orang-orang itu duduk mengelilingi warungnya, memegang tusuk sate yang meneteskan cairan hitam, menatapnya tanpa suara. Namun di rumah, Damar terus membaik. Ia mulai bisa duduk, bahkan tersenyum lebih sering. "Pak, aku pengen makan nasi sama lauk," katanya suatu pagi. Kalimat sederhana itu hampir membuat Pak Sodik menangis. Ia mengangguk cepat menyembunyikan wajahnya. Konflik itu tumbuh seperti duri di dalam dadanya. Setiap malam ia berdagang dengan tangan gemetar. Setiap pagi ia bersyukur melihat anaknya bernapas lebih ringan. Ia tahu sesuatu sedang dibayar, tapi ia memilih tidak bertanya berapa harganya. Hingga suatu malam, seorang pelanggan lama tak kembali dari warungnya. Bangku kayu tempat ia biasa duduk kosong, tapi Pak Sodik masih mencium bau keringat dan rasa takut yang tertinggal di udara. Di saat itulah ia sadar, sate landak itu bukan hanya mengenyangkan. Ia sedang memberi makan sesuatu yang lain, sesuatu yang tumbuh dari kelelahan, keputusasaan, dan niat manusia yang singgah di warung kecil di pinggir jalan Pantura. Dan selama bara itu terus menyala, harga yang harus dibayar akan terus ditagih, sedikit demi sedikit, tanpa pernah meminta izin. Kehilangan itu tidak datang dengan dentuman besar. Ia menyelinap pelan, seperti kabut yang merayap di pagi buta. Nama pertama terdengar dari obrolan singkat di warung kopi seberang jalan. "Wardi sudah 3 hari nggak narik," kata seseorang. Katanya jatuh sakit. Pak Sodik mendengarnya sambil membakar sate. Tangannya sempat berhenti sepersekian detik sebelum kembali bergerak. Ia berpura-pura tak peduli, tapi dadanya bergetar. Malam berikutnya, kabar lain menyusul. Bus yang sering makan 2 porsi tak terlihat lagi. Ada yang bilang ia pulang kampung karena sakit, ada pula yang berbisik ia ditemukan tergeletak di rest area. Napasnya tinggal satu-satu. Cerita-cerita itu beredar tanpa kepastian, tapi polanya terlalu rapi untuk diabaikan. Semuanya pelanggan setia, semuanya sering kembali. Semuanya makan sate landak. Pak Sodik mulai menghitung hari, bukan uang. Setiap malam ia memperhatikan wajah-wajah yang datang. Siapa yang paling sering, siapa yang duduk paling lama, siapa yang matanya paling kosong. Ia merasa seperti Algojo yang tak memegang pisau, hanya memegang tusuk sate. Dan yang paling menyiksanya, ia tetap membuka warung. Ada malam-malam ketika pelanggan tampak berubah, bahkan sebelum menyentuh makanan. Tubuh mereka membungkuk lebih dalam, langkahnya terseret, napasnya berat. Setelah makan, sebagian terlihat lebih tenang, tapi bukan tenang yang sehat, lebih seperti menyerah. Mereka duduk memandangi jalan, seolah menunggu sesuatu menjemput. Suatu malam, Pak Sodik melihat Wardi lagi. Bukan Wardi yang hidup. Bayangan itu muncul di pantulan kaca etalase. Berdiri di belakang bangku kosong. Wajahnya pucat kebiruan. Matanya cekung dan basah. Di tangannya, ia memegang tusuk sate yang ujungnya hitam dan basah. Pak Sodik menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa, namun bau tanah basah menyengat hidungnya. Mimpi-mimpi buruk menjadi teman setia. Dalam tidurnya, Pak Sodik melihat para pelanggan duduk melingkar di warungnya. Mereka makan tanpa henti, daging tak pernah habis, mulut mereka mengunyah udara. Setiap kali ia mencoba berhenti membakar, tangan-tangan itu meraih lengannya, dingin dan berat. Ia terbangun dengan napas tercekik, keringat dingin membasahi punggung. Di siang hari, ia mencoba menebus rasa bersalah dengan cara-cara kecil. Memberi makan gratis pada pengamen, menyelipkan uang lebih pada tukang parkir, mengirim sedekah ke masjid. Tapi setiap kebaikan itu terasa seperti daun kering yang dijatuhkan ke api lenyap tanpa sisa. Malamnya, pelanggan setia kembali, dan lingkaran itu berulang. Damar semakin pulih. Anak itu sudah bisa berjalan ke teras, duduk memandang jalan dengan rasa ingin tahu yang lama hilang. "Pak, kok Bapak kelihatan capek terus?" tanyanya suatu sore. Pak Sodik tersenyum tipis, mengusap rambut anaknya. Ia tak sanggup menjawab. Bagaimana menjelaskan bahwa hidup anaknya bertambah, sementara hidup orang lain berkurang? Suatu malam, seorang sopir tua bernama Slamet datang terlambat. Ia pelanggan paling setia, selalu menyapa Pak Sodik dengan ramah, selalu mendoakan Damar. Malam itu wajah Slamet tampak sangat pucat. Tangannya gemetar saat memegang piring. "Dik," katanya lirih setelah suapan pertama. "Entah kenapa aku ngerasa kosong." Ia tertawa kecil, tapi matanya berkaca-kaca. "Kalau aku kenapa-kenapa, titip salam buat anakmu." Kalimat itu menancap seperti paku. Pak Sodik ingin menghentikannya, ingin membuang piring itu, namun kakinya membatu. Menghabiskan porsi kedua, lalu duduk lama. Saat ia berdiri,
Langkahnya goyah, ia pamit, menepuk bahu Pak Sodik, dan menghilang ke gelap jalan Pantura. 2 hari kemudian, kabar itu datang. Slamet ditemukan meninggal di dalam truknya, parkir di bahu jalan. Tak ada tanda kekerasan. Dokter menyebut kelelahan parah. Pak Sodik duduk lama di bangku warung setelah mendengar kabar itu. Bara api padam, tapi dadanya terasa terbakar. Malam itu, sosok dari hutan bakau hadir dalam mimpinya. Ia berdiri di tepi warung, tersenyum tipis. "Kau melihat," katanya tanpa suara. Keseimbangan berjalan. Pak Sodik berteriak, memohon agar dihentikan. Sosok itu hanya menggeleng. "Kau sudah memilih, dan yang dipilih adalah mereka yang kembali." Sejak itu, warung Pak Sodik berubah menjadi tempat perpisahan yang tak diucapkan. Beberapa pelanggan datang seolah tahu ini akan jadi yang terakhir. Mereka makan lebih pelan, menatap Pak Sodik lebih lama, meninggalkan uang lebih banyak. Ada yang menuliskan nama di tisu, ada yang meninggalkan topi atau korek api. Benda-benda itu menumpuk di sudut warung, menjadi saksi bisu. Pak Sodik mencoba mengurangi jam buka. Ia menutup lebih awal, membuka lebih siang. Namun pelanggan tetap datang, menunggu di pinggir jalan, seperti dipanggil oleh sesuatu yang lebih kuat dari kehendak mereka. Daging landak tetap tak habis, bara api tetap menyala. Pada suatu malam yang sunyi, Pak Sodik akhirnya berlutut di belakang warung. Ia menutup wajahnya, menangis tanpa suara. Ia sadar, tumbal itu bukan angka, bukan 1 atau 2. Mereka adalah rangkaian para pelanggan setia yang kembali karena rasa, kelelahan, dan harapan singkat untuk bertahan. Dan selama ia terus membuka warung itu, daftar nama akan terus bertambah. Ketika ia berdiri kembali, langkahnya gontai. Ia menatap jalan Pantura yang gelap, lalu ke arah rumah tempat Damar tertidur pulas. Di antara 2 pandangan itu, ia terjepit. Malam menelan suaranya. Dan di balik hening, sesuatu tertawa pelan puas, sabar, menunggu tumbal berikutnya. Kesembuhan Damar berjalan terlalu cepat untuk disebut wajar. Dalam hitungan minggu, bocah yang sebelumnya hanya bisa terbaring kini sudah mampu berdiri sendiri. Berjalan pelan menyusuri teras rumah, bahkan membantu ayahnya menyapu lantai. Nafsu makannya kembali, wajahnya tak lagi sepucat kertas basah. Setiap melihat perubahan itu, Pak Sodik merasakan 2 hal sekaligus. Syukur yang dalam dan ketakutan yang menempel seperti bayangan. Namun ada sesuatu yang ikut berubah pada diri. Damar sesuatu yang tak bisa diukur dengan suhu tubuh atau napas. Anak itu menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Sering termenung dan kerap menatap ke arah warung dengan ekspresi yang sulit dibaca. Tatapannya bukan rasa lapar atau penasaran, melainkan kewaspadaan. Suatu sore, saat matahari tenggelam di balik awan kelabu Pantura, Damar duduk di bangku dekat warung sambil memeluk lututnya. Pak Sodik sedang memotong bumbu, tangannya berhenti. Ketika mendengar suara anaknya, "Pak," kata Damar pelan, "kalau malam, Bapak dengar suara orang nggak?" Pak Sodik menoleh cepat. "Suara apa?" "Kayak orang makan," jawab Damar jujur. "Tapi bukan suara piring, kayak suara orang ngunyah, tapi nggak kelihatan." Pisau hampir terlepas dari tangan Pak Sodik. Ia tersenyum kaku. "Kamu capek, masuk dulu." Damar menurut. Tapi sebelum berbalik, ia menambahkan satu kalimat yang membuat darah Pak Sodik terasa surut. Mereka duduknya di bangku yang kosong. Sejak malam itu, Damar mulai melihat hal-hal yang tak seharusnya dilihat anak seusianya. Ia berkata melihat bayangan hitam duduk di sudut warung, menunggu tanpa wajah. Kadang ia terbangun tengah malam, berkeringat dingin, berkata ada landak besar berdiri di dekat pintu dapur. Durinya panjang dan basah, matanya merah menatapnya tanpa berkedip. Pak Sodik mencoba menyangkal. Ia menyebutnya mimpi, halusinasi, atau sisa penyakit. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu. Damar mulai peka. Anak itu yang pernah berada di ambang hidup dan mati, seperti membuka mata ke sisi lain dunia, sisi yang selama ini Pak Sodik coba abaikan. Malam-malam Pak Sodik berubah menjadi siksaan baru. Ia tak hanya menghadapi pelanggan dan bayangan arwah, tapi juga pertanyaan polos dari anaknya. "Pak, kenapa Bapak sering nangis malam-malam? Pak, kenapa orang-orang yang makan di sini matanya sedih semua?" Pertanyaan itu menusuk lebih dalam daripada tuduhan manapun. Suatu malam, saat warung sepi sesaat, Damar berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya pucat, tapi matanya tajam. "Pak," katanya lirih, "mereka bilang aku harusnya bayar." Pak Sodik membeku. "Siapa yang bilang?" "Yang di bawah gerobak," jawab Damar. "Mereka banyak. Mereka bilang aku hidup karena jatah mereka diambil." Dunia Pak Sodik terasa runtuh. Ia berlutut, memeluk Damar erat-erat. Tubuh kecil itu bergetar, tapi tak menangis. "Kamu jangan dengerin," bisiknya gemetar.
Bapak di sini, kamu amok. Namun kata-kata itu terdengar hampa bahkan di telinganya sendiri. Sejak itu, kejadian aneh semakin sering. Api panggangan tiba-tiba menyala lebih besar saat Damar mendekat. Bau amis muncul tanpa sebab. Pernah suatu malam tusuk sate bergerak sendiri, jatuh ke tanah membentuk lingkaran. Damar menatapnya lama, lalu berkata, "Itu hitungannya nambah, Pak." Pak Sodik mulai takut pada anaknya sendiri bukan karena Damar, tapi karena apa yang mengelilinginya. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Pesugihan itu tidak hanya mengambil tumbal dari pelanggan, tapi juga perlahan menautkan Damar ke pusatnya. Anak itu menjadi alasan, sekaligus jaminan. Dalam keputusasaan, Pak Sodik mencoba kembali berdoa. Namun setiap kali ia mengangkat tangan, bayangan wajah pelanggan setia muncul di benaknya. Doa-doanya tercekat, seolah ada tembok tebal yang memantulkannya kembali. Ia merasa sendirian, terperangkap oleh pilihannya sendiri. Puncaknya terjadi pada suatu dini hari. Pak Sodik terbangun karena suara langkah kecil di luar rumah. Ia mendapati Damar berdiri di depan warung yang gelap, menatap bangku-bangku kosong. "Pak," kata anak itu tanpa menoleh, "kalau Bapak berhenti jualan, mereka marah." Pak Sodik mendekat dengan gemetar. "Kamu tahu dari mana?" "Mereka bilang," jawab Damar tenang, "yang bikin sate nggak habis itu bukan Bapak. Cuma dijagain." Kata dijagain terdengar seperti ejekan pahit. Pak Sodik menutup mata. Dalam kepalanya sosok dari hutan bakau tersenyum tanpa wajah. Ia sadar, kebutaan yang selama ini ia pelihara telah berakhir. Anaknya telah melihat apa yang ia coba sembunyikan. Dan ketika seorang anak mulai tahu kebenaran, tak ada lagi ruang untuk pura-pura. Pesugihan itu kini bukan hanya tentang dagangan dan uang. Ia telah menyentuh darah dagingnya sendiri. Di titik itulah, Pak Sodik mengerti. Harga yang diminta belum lunas dan kemungkinan besar belum mencapai puncaknya. Sejak malam Damar berbicara tentang yang di bawah gerobak. Pak Sodik tak lagi berani membiarkan anaknya mendekat ke warung. Ia mengunci pintu rumah lebih awal, menarik tirai rapat-rapat, seolah kayu dan kain tipis itu mampu menghalangi sesuatu yang tak kasat mata. Namun ketakutan tak mengenal kunci. Ia merembes lewat sela-sela pikiran, menunggu saat lengah. Warung tetap ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Pelanggan lama yang tersisa datang lebih sering siala daikat waktu. Sopir-sopir itu kini tak banyak bicara. Mereka duduk, makan, lalu pergi dengan wajah yang makin kosong. Pak Sodik mengenali pola itu dengan jelas. Ia tahu, lingkaran semakin menyempit. Suatu malam saat menghitung uang, ia menyadari sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Jumlah pelanggan setia berkurang drastis. Nama-nama yang dulu akrab kini hanya tinggal kenangan dan kabar kematian. Yang tersisa hanyalah segelintir orang mereka yang paling sering datang, paling lama duduk, paling tergantung pada warungnya. Hutang darah itu tak berhenti. Ia justru mengerucut, menuntut pembayaran yang lebih bernilai. Kabar buruk datang bertubi-tubi. Polisi mulai sering lewat. Ada laporan orang hilang, ada keluarga yang bertanya tanya tentang terakhir kali kerabat mereka singgah. Seorang pedagang di seberang jalan menatap Pak Sodik dengan curiga. "Warungmu kok kebetulan banget, Dik?" katanya suatu sore. Pak Sodik hanya menunduk. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Malam itu, hujan turun deras. Angin memukul seng warung seperti tangan-tangan tak sabar. Pak Sodik bekerja dengan hati kalut. Setiap kali membalik sate, ia merasa seolah membalik nasib orang lain. Ketika bara menyala, ia melihat kilasan wajah-wajah yang telah pergi tersenyum tipis. Menunggu. Di Shelahugen, sosok dari hutan bakau datang lagi, bukan dalam mimpi. Bayangannya muncul di ujung warung, berdiri di luar lingkar cahaya lampu. Tak ada yang melihat selain Pak Sodik. Udara di sekitarnya mengental. Waktumu menipis, suara itu terdengar di kepala Pak Sodik. Keseimbangan condong. Pak Sodik gemetar. "Aku sudah bayar," bisiknya. "Banyak belum?" "Cukup," jawabnya dingin. "Yang tersisa adalah yang paling setia. Nilainya lebih besar." Kata-kata itu membuat Pak Sodik paham. Yang diminta bukan sekadar jumlah. Yang diminta adalah ikatan orang-orang yang menjadikan warungnya bagian dari hidup mereka. "Hentikan," pintanya putus asa. "Ambil aku saja." Sosok itu tertawa. "Pelan, kau sudah memberikan bagian pilihan. Kini giliranku menentukan cara." Setelah sosok itu lenyap, Pak Sodik merasakan beban menindih dadanya. Ia memandang pelanggan yang tersisa malam itu. Seorang sopir bus bernama Arman yang selalu menitipkan doa untuk Damar. Dan 2 sopir truk langganan yang sering membantu jika warungnya kekurangan air. Mereka bukan sekadar pembeli. Keluarga sementara di Jalan Panjang Pantura, hatinya berontak. Ia menutup warung lebih cepat, menyuruh mereka pulang. Namun anehnya, mereka tak beranjak. "Nanti saja, Dek," kata Arman.
kami tunggu. Tatapan mereka kosong namun patuh, seolah menunggu aba-aba dari sesuatu yang lain. Di rumah, Damar gelisah. Anak itu menggenggam tangan ayahnya erat-erat. "Pak," katanya dengan suara bergetar, "mereka minta yang paling sering datang. Kalau habis, mereka ganti." Tanya Pak Sodik lirih. Damar menatap ayahnya. "Ganti yang paling dekat." Dunia terasa berhenti. Pak Sodik memeluk Damar. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia akhirnya mengerti makna hutang yang membengkak itu. Jika pelanggan setia habis, pesugihan akan beralih mencari ikatan terkuat berikutnya. Dan ikatan itu adalah darahnya sendiri. Dalam keputusasaan, Pak Sodik mencoba memutus lingkaran. Ia membuang sebagian daging ke sungai, memadamkan bara, menutup warung rapat-rapat. Malam itu ia tak berjualan. Namun akibatnya datang cepat dan kejam. Damar demam lagi, napasnya berat seperti dulu. Tangis kecilnya mengoyak hati Pak Sodik. Dari balik hujan, suara itu berbisik lagi. Perdagangan tak mengenal jeda. Dimet naik turun seperti gelombang yang tak mau surut. Malam itu Pak Sodik duduk di sisi kasur, memeras kain basah, menempelkannya ke dahi anaknya yang panas. Setiap tarikan napas Damar terdengar rapuh, membuat jantung Pak Sodik ikut tersentak. Ia tahu tanda-tanda ini. Ini bukan sekadar sakit, ini peringatan. Di luar, warung sunyi. Bara belum ia nyalakan. Daging landak masih tersimpan, utuh, menunggu seperti sesuatu yang sabar, yakin akan dipanggil. Pak Sodik menatap tangan-tangannya sendiri. Tangan yang selama ini membalik sate menerima wong dan tanpa sadar menjadi perantara. Tangan itu kini gemetar. "Pak," Damar berbisik, matanya setengah terpejam. "Kalau aku tidur lama, Bapak jangan sedih." Kalimat itu memukul lebih keras dari apapun. Pak Sodik menahan tangis, menggenggam tangan kecil itu. "Kamu jangan ngomong gitu," katanya serak. "Bapak di sini." Namun Damar tersenyum tipis. "Mereka bilang, aku bisa ganti." Pak Sodik membeku. Dunia seolah mengecil, menyisakan suara napas anaknya dan detak jantungnya sendiri. "Ganti? Apa?" tanyanya, padahal ia sudah tahu jawabannya. "Yang paling dekat," jawab Damar pelan, mengulang kata kota yang pernah ia ucapkan. "Kalau Bapak capek, aku aja." Itulah titiknya. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Pak Sodik berdiri. Napasnya terengah. Ia melangkah keluar rumah, menatap warung yang gelap. Angin pantura bertiup dingin, membawa bau laut dan tanah basah. Di kejauhan, hutan bakau berdiri seperti dinding hitam. Ia menyalakan lampu warung. Cahaya redup menyinari bangku-bangku kosong. Lalu ia menyalakan bara api menyambar cepat, terlalu cepat. Daging landak ia keluarkan, masih tampak segar, seolah baru dipotong. Pak Sodik merasakan amarah mendidih di dadanya, bercampur takut dan tekad. "Cukup," katanya lantang. Suaranya menggema aneh di ruang kecil itu. "Aku berhenti." Udara berubah berat. Sosok itu muncul di ambang cahaya penjaga dari hutan bakau. Wajahnya retak seperti tanah kering. "Berhenti bukan pilihan," katanya dingin. "Perjanjian berjalan." "Ambil aku." Pak Sodik melangkah maju. "Bukan dia, aku yang mulai, aku yang bayar." Sosok itu memandangnya lama. "Nilaimu tidak sama," katanya. "Ikatan terkuat adalah darah." Kata-kata itu menusuk. Pak Sodik tertawa pahit. "Kalau begitu, aku putuskan ikatannya." Ia meraih jeriken bensin yang biasa ia simpan untuk genset kecil. Tangannya mantap saat menuangkan cairan itu ke lantai warung, ke meja, ke bangku. Buktau menyengat memenuhi udara. Sosok itu mendesis. "Kau tak mengerti, api tak membatalkan." "Tidak," jawab Pak Sodik, tapi menghentikan. Ia menatap bara, lalu ke daging landak yang tak pernah habis. Dengan satu gerakan, ia melemparkannya ke api. Nyala membesar, melahap, memercikkan cahaya liar. Angin berputar. Suara-suara muncul, bisikan, erangan, langkah-langkah tak terlihat. Bangku-bangku seolah terisi. Udara bergetar oleh kehadiran yang marah. Sosok itu melangkah maju. Bayangannya memanjang di lantai. "Jika kau lanjutkan," katanya, "harga akan ditagih sekarang." Pak Sodik teringat Damar. Ia berbalik, berlari ke rumah. Api sudah menjilat dinding warung. Ia menggendong Damar dengan hati-hati, membungkusnya dengan selimut. Anak itu membuka mata, menatap ayahnya tanpa takut. "Kita pulang ke terang," bisik Pak Sodik. Di belakang mereka, warung terbakar semakin besar. Api memakan kayu tuas yang berderit. Bangku runtuh satu persatu. Dari dalam api, terdengar jeritan, bukan suara manusia, melainkan sesuatu yang lama lapar dan kini kehilangan makanannya. Pak Sodik melangkah menjauh, menahan panas yang menyengat punggungnya. Sosok dari bakau muncul terakhir kali, kini wahannya retak lebih dalam. "Kau memilih kehancuran," katanya. "Aku memilih anakku."
jawab Pak Sodik, tegas. Saat itu, sesuatu seperti beban besar terlepas. Udara menjadi lebih ringan, api mereda perlahan, meninggalkan rangka hitam warung yang runtuh. Sosok itu memudar, terseret angin menuju hutan bakau, menyisakan bau tanah basah dan sunyi. Pak Sodik jatuh berlutut di tanah, memeluk Damar erat-erat. Tangisnya pecah, bukan lagi tangis putus asa, melainkan pelepasan. Di kejauhan, sirena terdengar entah dari mana. Pantura kembali bernapas seperti biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun di balik kelelahan itu, Pak Sodik tahu satu hal. Ia telah memutus jalur, tapi bekasnya akan tinggal. Api memang menghentikan dagangan, namun tidak serta-merta menghapus bayangan. Ia siap menerima apapun yang datang setelah ini asal bukan anaknya yang dibayar. Malam itu, di bawah langit Pantura yang kelabu, Pak Sodik memilih untuk kalah demi satu kemenangan kecil, menyelamatkan darah dagingnya dari harga yang tak pantas dibayar siapapun. Pak Sodik berlutut. Ia sadar, hutang darah ini tak hanya membesar, ia telah berubah bentuk. Bukan lagi tentang siapa yang mati, melainkan tentang siapa yang harus diselamatkan. Jalan Pantura di luar berkilat oleh air hujan, panjang dan gelap, seperti jalur takdir yang menuntut satu keputusan terakhir. Dengan tangan gemetar, Pak Sodik membuka kembali warung keesokan malamnya. Namun kali ini, ia tidak lagi sekadar berdagang. Di dalam dirinya tumbuh niat yang berbeda, niat untuk mengakhiri semuanya, apapun risikonya. Karena jika ia terus membiarkan pesugihan memilih, maka yang tersisa pada akhirnya hanyalah kehancuran. Dan malam itu, di bawah lampu redup Pantura, hutang darah mencapai titiknya, menunggu satu tindakan yang akan menentukan siapa yang hidup dan siapa yang menjadi harga terakhir. Api itu padam sebelum fajar. Yang tersisa hanyalah rangka kayu menghitam, seng melengkung, dan bau hangus yang bertahan berhari-hari. Warung sate landak yang pernah ramai kini tinggal puing, seperti mulut tanah yang menutup rahasianya sendiri. Tak ada garis polisi, tak ada berita besar. Di Pantura, banyak hal terbakar dan dilupakan begitu saja. Pak Sodik menghilang malam itu. Orang-orang menyebutnya pergi merantau, ada pula yang bilang ia dibawa aparat karena kebakaran. Namun tak satu pun yang benar-benar tahu. Yang pasti sejak malam warung itu terbakar, tak ada lagi yang melihat Pak Sodik berdiri membakar sate di pinggir jalan. Bangku-bangku kosong, tak lagi terisi. Jalan Pantura kembali ke ritmenya cepat, keras, dan acuh. Damar selamat. Beberapa minggu kemudian, seorang anak laki-laki tinggal bersama kerabat jauh di desa lain, jauh dari Pantura. Tubuhnya sehat, pipinya berisi, matanya jernih. Namun ia jarang bicara tentang masa lalu. Jika ditanya tentang ayahnya, ia hanya menjawab singkat, "Bapak lagi jalan jauh." Tidak ada kebencian di suaranya, hanya kerinduan yang sudah ia simpan. Rapat-rapat, waktu berjalan. Kabar tentang pelanggan setia yang hilang perlahan tenggelam, ditelan serita-serita baru di jalan panjang itu. Keluarga yang ditinggalkan belajar menerima, meski tanpa penjelasan. Pantura tak pernah memberi jawaban, hanya perjalanan. Namun legenda tidak pernah benar-benar mati. Sopir-sopir malam mulai berbisik tentang bau sate terbakar yang kadang tercium. Di tikungan lama, terutama saat hujan turun tiba-tiba, ada yang mengaku melihat cahaya lampu warung menyala sesaat, lalu padam. Ada pula yang bersumpah melihat seorang pria kurus berdiri di pinggir jalan, menatap truk-truk lewat dengan mata lelah, lalu menghilang ketika didekati. Yang paling sering diceritakan adalah bangku kayu yang tiba-tiba muncul di tepi jalan kosong, basah dan hangat seperti baru diduduki. Sopir yang berhenti terlalu lama di sana sering merasa lemas tanpa sebab, seolah ada sesuatu yang mencoba mengingatkan. Tak ada lagi sate landak, tak ada dagangan yang tak habis, namun bekasnya tertinggal, seperti noda yang tak bisa dicuci bersih. Orang-orang yang tahu cerita itu memperingatkan sopir baru, jangan makan di tempat yang tak kau kenal niatnya. Jangan kembali ke rasa yang membuatmu lupa pulang. Tentang Pak Sodik, cerita berkembang menjadi dua versi. Ada yang bilang ia mati terbakar bersama warungnya. Jiwanya terikat di sana sebagai penebus terakhir. Ada pula yang percaya ia masih hidup, berjalan dari satu tempat ke tempat lain, menjauh dari Pantura, membawa dosa dan doa yang sama beratnya. Versi manapun, namanya kini disebut dengan nada pelan antara takut dan hormat. Di hutan bakau, orang-orang mendengar suara duri bergesek saat angin kencang. Tidak ada yang berani masuk terlalu jauh. Mereka bilang penjaga perjanjian lama kehilangan jalurnya, lapar, dan marah. Tapi tanpa warung, tanpa perantara, ia hanya bisa menunggu. Dan menunggu adalah hukuman paling lama bagi sesuatu yang terbiasa diberi makan. Suatu malam, bertahun-tahun kemudian, seorang sopir muda berhenti di tikungan itu karena mesin truknya mati. Hujan turun, udara dingin. Ia mencium bau sate terbakar.
Samar tapi jelas. Dari balik gelap, terdengar suara lelaki parau berbisik. Bukan memanggil, melainkan memperingatkan. Kalau kau lelah, istirahatlah. Kalau kau lapar, makanlah. Tapi jangan tukar hidupmu dengan rasa yang tak pernah kenyang. Mesin truk itu menyala kembali. Sopir itu pergi tanpa menoleh. Keesokan paginya, bangku kayu itu tak ada lagi. Pantura terus memanjang, menyimpan cerita-cerita yang tak tercatat. Dan di antara deru mesin dan hujan malam, legenda hitam tentang sate landak tetap hidup sebagai pengingat bahwa cinta seorang ayah bisa menyelamatkan satu jiwa. Tetapi pilihan yang salah akan selalu meninggalkan bayangan sepanjang jalan yang tak pernah tidur.